Janeta? Hadir, Bu. Astri? Hadir, Bu. Cindy? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Dionita? Hadir, Bu. Asep? Hadir, Bu. Sirji? Hadir, Bu. Iswayudi? Joel? Hadir, Bu. Joshua? Hadir, Bu. Yesa? Hadir, Bu. Iya, ternyata semua dari kami semuanya hadir ya, Nak, ya. Ya, terima kasih. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dimulai dari kita masuk ke tema 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pada pembelajaran 1. Jadi setelah nanti kita mempelajari subtema ini, ada tujuan yang harus dicapai dari anak didik kami semuanya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat membandingkan organ gerak hewan secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ya, jadi yang pertama, Ibu tampilkan gambar. Nah, jadi dari gambar ini nanti bisa kamu lihat dari subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Ya. Nah, coba kamu perhatikan gambarnya yang ada di layar. Ya, perhatikan, amati. Sudah? Jangan. Ya. Nah, perhatikan. Di sini bisa kamu melihat ada gambar apa saja, Asir? Asir, gambar apa saja bisa mana? Ada manusia dan hewan. Gambar apa lagi, Rifki? Tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan. Gambar apa lagi, Joel? Ada serangga. Ada serangga. Iya. Dionita, gambar apa lagi yang bisa kamu lihat, Nak? Hewan. Ada hewan. Jenis hewannya, coba siapa yang tahu? Hewan apa itu? Apa nama hewannya? Macan, Bu. Iya, macan. Jangkrik. Jangkrik. Apa lagi? Sapi. Rusa. Rusa. Iya. Sapi. Ada. Bagaimana dengan manusianya? Kegiatan apa yang dilakukan manusia di sana? Menghirup udara segar, Bu. Menghirup udara segar. Iya. Kalau kita menghirup udara segar, tentunya sangat baik kita lakukan pada saat pagi hari. Pagi hari. Nah,
Ciri-ciri artinya kalau dikatakan ciri-ciri ada ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khusus yang ditemukan dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Ayo. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, manusia, hewan dan Tumbuhan. Iya, salah satu ciri-cirinya tadi manusia bisa berenang. Iya kan? Nah, tapi yang paling umum di sini adalah ciri-ciri mengenai makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya, ciri-cirinya dapat bergerak. Kalau dikatakan bergerak, bagaimana artinya? Iya, dapat berpindah tempat. Ya, pintar Syastri. Apa lagi nak? Mencari makan sendiri. Mencari makan. Dapat. Kalau bergerak berarti berpindah posisi dari awal, berpindah ketika bergeser dia. Jadi posisi tempat yang berbeda. Iya, itu dia. Iya, nah, jadi di sana ada apa itu sebenarnya arti kata bergerak? Coba bacakan dulu, Asep. Itu bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Kamu dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan. Begitu juga dengan hewan dapat berlari, terbang, dan lain sebagainya. Untuk melakukan gerakan tersebut, manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Pada manusia misalnya tangan dan kaki, sedangkan pada hewan seperti sayap, sirip, kaki, sikia, dan lainnya. Nah, jadi itulah arti kata bergerak. Ya, coba berdiri dulu semuanya. Gerak. Nah, ketika kamu dari dulu menjadi berdiri, apakah di sana sudah ada gerakan? Sudah? Ya. Jadi tadi di sana dikatakan bahwasanya bergerak merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan jelas mempunyai persamaan. Ada persamaannya ya. Kita dapat berjalan. Coba berjalan dulu nak, diperagakan di tempat aja berjalan. Ya. Berlari. Coba berlari. Ya. Coba kalau model kayak mau terbang gimana? Iya, terbang. Iya kan? Nah, jadi itulah contoh-contoh gerakan yang dapat dilakukan oleh manusia dan hewan. Silakan ibu kembali nah. Ya. Nah, jadi pada hewan ada itu namanya organ gerak. Nama organ geraknya, kalau misalnya burung, naik ke mana? Coba kalau burung, kenal burung nggak? Kenal? Iya. Coba kamu lihat di layar, itu hewan apa nak? Kelinci. Siapa punya kelinci? Nggak ada ya? Nggak ada yang melihara kelinci? Nggak ada. Nah, coba dulu Rifki, kamu lihat dulu gambarnya. Nah. Kelinci itu sedang melompat. Siapa yang senang memelihara kelinci? Senang ya? Kenapa begitu senang memelihara kelinci, Yesa? Kenapa senang memelihara kelinci, nak? Karena lucu, imut. Bisa diajak bermain. Iya, menjadi teman bermain kita ya, nak ya? Iya, itulah kelinci. Dengan modelnya ya. Melompatkah atau berlari? Melompat. Dengan melompat. Ternyata kelinci bisa melompat tuh. Melompat ya. Nah, jadi inilah alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama dari hewan ikan. Kenal ikan kan? Tadi sarapan dari rumah? Sarapan kan?
Iya, pintar si Joshua. Yang keempat adalah burung. Siapa yang melihara burung di rumah? Burung apa, Jo? Burung jalak. Iya. Burung jalak punya alat gerak burung. Nama alat geraknya apa, Intan? Sayap. Lalu apa lagi ya, Sa? Kaki, alat geraknya, ya. Kaki, ada sayapnya. Kegunaannya untuk apa? Wanita berjalan dan terbang. Yang kelima adalah mamalia. Contohnya hewan mamalia itu adalah hewan menyusui. Contohnya seperti hewan apa, Asir? Seperti hewan sapi. Ya kan? Sapi. Sapi punya kaki enggak? Punya sapi. Punya kaki? Iya. Punya tangan enggak? Sapinya punya tangan enggak? Iya. Ya. Jadi sapi punya alat gerak yang namanya adalah kaki. Fungsinya apa, Cindy? Untuk berjalan. Apakah sapi itu hanya menggunakan alat geraknya hanya berjalan? Tidak. Untuk apa lagi, Nak? Bisa? Iya, berenang, melompat, berlari, kan? Iya. Ya. Lanjut, Pak. Nah, jadi sekarang kita akan masuk di kegiatan membaca. Coba lihat bukunya halaman 3. Ya. Hah? Ya, coba perhatikan, kita sekarang di sini membaca dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Coba ucapkan dulu semuanya, Nak. Kali lagi yang semangat. Nah, jadi nanti setelah Ibu tugaskan kamu nanti membacanya secara bergiliran, ya. Mulai dari satu-satu paragraf. Coba kamu lihat dulu, Nah. Di situ di dalam bacaannya terdiri dari berapa paragraf? 7. Ada berapa, Nah? Lihat dulu. Lihat dulu. 5. Ada berapa paragraf, Nak? 5. Iya. Nah, jadi dari 5 paragraf ini nanti akan Ibu suruh untuk membacakan secara bergiliran. Ayo. Paragraf pertama dimulai dari Astri. Setelah nanti Ibu suruh untuk dilanjutkan ya, Nak, ya. Ayo, mulai Astri. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, terima kasih kepada Astri. Nah, jadi kalau Ibu suruh nanti membaca dengan suara yang keras. Tentang suaranya, ya, Nak, ya. Lanjut, Asher. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, cepat lanjut. Yuanita. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, lanjut, Joel. Dalam disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, yang terakhir coba Cindy. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot
mudah bagi kamu untuk memahami itu apa yang menjadi nama organ gerak. Organ gerak dari manusia dan hewan. Nah, sekarang coba setelah kita membaca, coba kita menulis dulu. Ya. Coba ambil alat tulisnya. Nah, di sini akan Ibu tugaskan sama kamu. Nah, buat tulis ini tuliskan dulu. Ya, ya, ya. Di sini di LKPD yang telah Ibu bagikan, ya. Coba kamu dulu menulis dengan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya. Apa itu ide pokok? Inti dari Inti dari suatu paragraf. Nah, setelah kamu membaca dari teks bacaannya, coba kamu temukan dulu apa yang menjadi ide pokoknya. Setelah dapat nanti ide pokok dari tiap-tiap paragraf, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf ke-5. Nah, coba kamu kembangkan dulu ide-ide pokoknya itu menjadi sebuah paragraf. Ayo dikerjakan. LKPD yang tadi yang Ibu bagikan sama kalian. Mana Intan? Bisa? Bisa juga Intan? Iya. Yuk. Ditulis yang rapi anak ya. Biar bisa dibaca ya. Iya. Tulis yang rapi. Siapa yang sudah selesai? Hasan sudah? Sudah? Sudah selesai? Oh, si Rifki ternyata sudah selesai. Pintar juga anak ibu si Rifki. Cepat juga ya, Naya? Iya. Sudah? Siapa yang sudah selesai? Sudah? Ya, ayo. Sekarang Ibu dengarkan dulu ya. Nah, coba dari yang pertama. Ya, ide pokok yang pertama tentang organ gerak terdiri atas dua macam. Ide pokok dari paragraf pertama tentang apa? dua macam, ada organ gerak masih yakni tulang, ada juga Ini. Organ gerak terdiri atas dua macam. Apa ini pokok dari paragraf pertama? Nah? Organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, setelah kita temukan tadi ide pokok dari paragraf pertama, kamu disuruh tadi untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Coba, Rifki, bacakan. Bagaimana? Iya. organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada Dua. organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing. Iya, pintar. Berikan tepuk tangan kepada si Rifki. Iya, ternyata si Rifki sudah mampu untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf.
Iya, coba ide pokok yang kedua. Aser. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak banyak sekali fungsinya, dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, dan menggenggam, menada, dan lain-lain. Iya, berikan tepuk tangan kepada si Aser. Nah, untuk berikutnya Aser, kalau ibu suruh membaca, usahakan suaranya yang kuat ya, Nak, ya. Iya, yang ketiga. Coba dari siapa? Iya, dari Yesa. Ayo, Yesa. Apa ide pokok dari paragraf ketiga, Yesa? Manusia tidak akan bisa melakukan tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dan mengendalikan gerak-gerakan. Iya, berikan tepuk tangan kepada Yesa. Iya, ternyata anak ibu semuanya sudah paham tentang bagaimana cara menemukan ide pokok. Setelah ide pokoknya kita temukan, harus mampu juga untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah apa? Paragraf. Iya. Kita lanjut. Setelah kita tadi menulis, ya, coba dulu. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi beberapa bagian karena kamu sekarang masuk untuk melakukan diskusi. Kamu diskusi kan? Kan? Nah, ini kelompoknya nanti kelompok 1, ini kelompok 2, yang di bagian sana kelompok 3. Iya, apa yang perlu kamu diskusikan? Nah, jadi di sini nanti kamu berdiskusi mengenai menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Dari organ mana? Dari bacaan mana? Dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. Iya, dari bacaan organ gerak Manusia dan hewan. Nah, perhatikan. Bahan menjadi diskusimu di LKPD yang telah dibagikan. Perhatikan, nah. Ya. Coba kamu diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Tentang ide pokok suatu bacaan. Perhatikan LKPD-nya, Nak, ya. Ya, coba diskusikan tentang hal-hal berikut. Bahan diskusinya yang pertama itu adalah pengertian ide pokok apa. Kan tadi sudah kita pelajari kan? Terus yang kedua, fungsi daripada ide pokok bacaan itu apa? Sedangkan yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok? Paham nggak? Asal paham? Paham apa maksud ibu, Nak? Pirci paham? Iya, coba kalau dikatakan berdiskusi, diskusikan berarti bisa bekerjasama dengan teman tanpa merubah tempat duduk. Tapi bisa. Ayo diskusikan. Mulai dari sekarang. Mengungkapkan pendapatnya yang semua memahami.
mengutarakan pendapatnya. Nah, namanya saja sudah berdiskusi kan? Kita kasih pendapatnya sama temannya. Oke, bisa. Langsung sekolah kubay na yung kaon si dia pabandang tu. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Ya. Sekarang kita akan mengungkapkan hasil dari diskusi kelima. Ya kan? Topik diskusinya tadi yang nomor pertama, nomor 1 apa nak? Mengenai apa nak? Nomor 1 mengenai apa, Asir? Mengenai apa nak? Mengenai pengertian ide pokok. Pengertian ide pokok bacaan. Nah, coba siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ayo. Ya, Joshua. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Coba sekali lagi, yang kuat dulu dibaca. Joshua, yang kuat Joshua. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Iya, jadi kalau dikatakan itu ide pokok itu adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan dalam sebuah paragraf. Iya, ternyata anak ibu si Joshua hebat. Ya, coba yang kedua. Fungsi. Bahan diskusinya yaitu fungsi ide pokok bacaan. Ayo, siapa yang bisa? Iya. Ayo, Iwanita. Fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi menjadi dasar pengembang paragraf. Iya, jadi fungsinya untuk apa? Fungsi ide pokok itu menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Iya, yang ketiga. Dari bagaimana cara menentukan ide pokok? Coba, siapa dulu? Si Virgi. Ayo, Virgi, katakan. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Iya, nah jadi setelah kita baca semua bacaannya, kita menemukan ide pokoknya, setelah itu baru kita apa? Baru kita tentukan apa yang menjadi ide pokok. Coba bacakan sekali lagi, Virgi. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu bacaan? Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Iya, berikan tepuk tangan untuk hasil terbaik diskusi. Iya. Nah, jadi sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok, tahu itu pengertian ide pokok itu apa, terus fungsi daripada ide pokok. Iya.
Nah, sekarang kegiatan kita berikutnya. Ayo kita berlatih. Berlatihkan? Ya, berlatih. Sesuai dengan LKPD yang telah Ibu bagikan. Ya. Dari sana nanti kamu bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugasmu di kegiatan latihannya. Ya, coba. Ayo berlatih. Teksnya berjudul tentang apa tadi, Nak? Organ gerak manusia. Tentang apa? Organ gerak manusia dan hewan. Iya, teksnya berjudul organ gerak manusia dan hewan. Terdiri atas berapa paragraf? Terdiri atas 5 paragraf, Bu. Iya, terdiri atas 5 paragraf. Jadi, dari setiap paragraf saling tersusun dari ide pokok dari setiap paragraf. Nah, jadi ide pokok yang ada di bacaan organ gerak manusia dan hewan itulah yang akan kamu kembangkan nanti menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu yang dinamakan dengan kalimat pengembangan. Coba perhatikan LKPD-nya, nah. Ya. Paragraf 1. Contohnya. Apa yang menjadi ide pokok dari paragraf 1 tadi, Asep? Salah satu ciri makhluk hidup. Iya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Itu contohnya. Jadi dari ide pokok itu akan bisa kita kembangkan menjadi kalimat pengembang. Perhatikan di LKPD-nya. Kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, jadi dari ide pokok yang pertama bisa dikembangkan menjadi kalimat pengembang. Jadi kalimat apa, Nak? Kalimat pengembang. Jadi kalimat pengembang. Apakah nanti dari ide pokok kedua, apakah kita nanti bisa mengembangkan kalimat tersebut menjadi kalimat pengembang? Bisa. Iya, bisa tentu. Nah, sekarang coba Ibu latih dulu, Kak. Apakah kamu sudah mampu untuk mengembangkan sebuah ide pokok? Nah, coba. Ayo, perhatikan. Kerjakan di LKPD-mu dari kegiatan berlatih. Ayo. Ada menjadi panduan dari kelompok 1 dari kelompok 1.
paragraf pertama adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya bagaimana? Kalimat pengembangnya siapa yang tahu? Iya, Joshua. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sekali lagi ulang. Yang kuat. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Iya, terima kasih kepada Joshua karena sudah bagus menyampaikan dirinya, ya. Nah, jadi secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian ataupun secara keseluruhan dari tubuh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Coba yang kedua, paragraf kedua, apa yang menjadi ide pokok dari paragraf kedua? Iya, Virci, mantap, pintar. Ayo, buat. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Iya, gerak pada manusia dan hewan memiliki satu kesamaan, ya. Organ geraknya tersusun dalam satu sistem gerak. Iya, bagus. Terima kasih untuk Virgi. Coba yang ketiga, apa yang menjadi di pokok dari paragraf ketiga? Iya, Joshua lagi. Ayo Joshua. Ya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Iya, ternyata organ gerak manusia dan hewan itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ada yang tahu apa itu? Kalau dikatakan organ gerak aktif, Janeta? Organ gerak aktif adalah organ gerak yang bisa berpindah tempat kalau digerakkan otot. Contohnya seperti otot. Iya, Janeta sudah hebat bisa menyimpulkan bahwasanya organ gerak aktif itu kenapa kita bisa berpindah tempat, kenapa tangan kita bisa digerakkan, karena adanya yaitu organ gerak aktif yang namanya itu adalah otot. Coba yang mana yang menjadi ototnya ini sekarang? Punya otot enggak? Punya otot. Yang mana ototnya? Hah? Ini hatinya ada Asri. Yang mana ototnya? Coba kamu pegang dulu dengan kamu, nak. Pegang. Ya. Yang kamu rasakan keras apa lembut? Ada yang keras, ada yang lembek kan? Ada yang lembek kan? Nah, jadi bagian yang lembek yang kamu pegang ini, inilah yang dinamakan dengan otot. Apa namanya? Otot. Nah, jadi otot ini di mana saja terdapat ototnya? Di bagian tangan. Di bagian mana lagi, nak? Kaki. Bagian kaki, coba. Pegang dulu kakinya. Ada nggak ototnya di sana? Ada Bu. Ada ototnya nggak? Ada Bu. Coba pegang bagian kaki. Betisnya. Ada ototnya? Ada. Nah, jadi otot itu termasuk kepada organ gerak aktif. Yang kedua tadi apa? Organ gerak pasif. Iya, kira-kira bagaimana itu kalau dikatakan organ gerak pasif? Siapa yang bisa? Organ gerak yang tidak bisa bergerak kalau tidak dibantu, Bu. Seperti tulang. Ih, pintar kali ya si Janeta. Berikan dulu tepuk tangan kepada Janeta. Berikan dulu tepuk tangan kepada Janeta. Iya. Kalau dia dikatakan organ gerak pasif tanpa ada organ gerak aktif yang bisa menggerakkan, organ gerak yang pasif itu tidak akan bisa bergerak. Berarti harus dibantu dengan organ gerak Baik. aktif. Kalau organ gerak aktif itu tadi apa? Otot.
jadi tulang itu karena adanya otot, makanya tulang ini bisa mengikuti gerakan. Berarti siapa yang paling aktif dong? Siapa yang paling aktif? Otot apa tulang? Otot apa tulang? Otot. Karena ada otot bisa menggerakkan tulang. Iya. Semua tulang kita sehat kan? Sehat. Iya. Layak kita syukuri karena kita masih diberikan otot dan tulang kita sehat agar kita dapat melakukan satu aktivitas. Iya. Coba lanjut. Yang keempat, udah tadi? Yang keempat, ayo siapa yang bisa? Bisa? Iya. Coba Kak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Iya, tulang disebut sebagai organ gerak pasif karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa menggunakan alat gerak aktif yang namanya itu adalah otot. Bagaimana kalimat pengembangnya? Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan Lanjut. alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Iya, nah jadi walaupun tadi tulang kita itu disebut sebagai organ gerak pasif, tapi tulang itu juga mempunyai peranan yang sangat besar. Kalau dikatakan peranan itu seperti apa? Peranan itu apa? Peranan itu apa? Nah? Peranan itu sama dengan tugas. Punya tugas masing-masing kan? Ototnya punya tugas, tulangnya juga punya tugas. Bagaimana nanti supaya pergerakan daripada manusia dan hewan itu bisa berjalan dengan lancar. Iya. Yang terakhir? Iya. Minta. Ayo. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sekali lagi coba dulu dibaca Joe yang buat ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membantunya dapat bergerak. Iya, ternyata otot itu disebut sebagai organ gerak aktif yang memiliki ada unsur-unsur senyawa yang dapat menggerakkan tubuh kita. Misalnya kalau si Rifki berjalan, melompat, apa lagi? Berlari, memanjat, itu karena ada apa? Rifki. Ada? Suatu senyawa. Oh, senyawa dari otot. Jadi otot tadi itu disebut apa, Rifki? Sebagai organ gerak apa? Gerak aktif. Iya, pintar si Rifki. Iya, pintar si Joe. Oke, ya. Jadi setelah selesai kamu latihan ya, Nak, ya. Nah, sekarang kita lagi. Kita di sini merenung dulu. Merenungkan. Ya, apa yang bisa kamu renungkan? Nah, ketika kamu disuruh merenungkan, ayo renungkan. Ya, untuk mengetahui sejauh manakah pemahamanmu tentang ide pokok yang telah kita pelajari tadi. Ya, kamu disuruh untuk merenungkan. Ingat ya anaknya, merenung. Kalau dikatakan merenung bagaimana? Coba dulu bayangkan kalau merenung. Kayak gini. Enggak dong, tentunya. Kalau merenung berarti kita mengingat. Seberapa jauhkah kemampuan, seberapa jauhkah pemahamanmu tentang memahami ide pokok dari suatu bacaan yang
mengetahui tentang ide pokok yang tadi kita pelajari. Kalau disuruh merenungkan Yesa, renungkan. Ingat-ingat apa tadi ide pokok itu. Ya kan? Renungkan lagi. Nanti si Joshua masih merenung. Hah? Ya. Sudah selesai kan? Sudah? Ya. Siapa yang sudah? Iya, bagus. Sudah selesai. Nah, coba siapa yang mau sedia? Nah, untuk membacakan pemahamanmu tentang ide pokok, ya? Ya? Sejauh manakah pemahamanmu dalam memahami ide pokok? Coba, Asir. Ide pokok adalah inti dari bacaan atau paragraf. Ide pokok adalah inti suatu bacaan atau paragraf. Coba semuanya dulu mengucapkan. Ide pokok adalah inti dari suatu apa tadi itu? Ya, dari suatu bacaan ataupun paragraf. Coba ulangi sekali lagi semuanya. Nah, ide pokok adalah inti dari suatu bacaan atau paragraf. Iya, inti
dari suatu bacaan apapun yang dinamakan dengan paragraf. Iya, itu menurut si Aser. Itulah pemahaman si Aser tentang ide pokok. Coba, Syafri, bagaimana Astri? Ide pokok memiliki fungsi menjadi dasar pengembangan paragraf. Ternyata si Astri bisa. Ada fungsi ide pokok itu. Fungsinya apa, Astri? Untuk menjadi dasar pengembangan paragraf. Iya, menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Makanya tadi seperti yang kita buat tadi kan, setelah ditentukan ide pokoknya, ide pokok itu akan bisa dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Namanya adalah kalimat pengembang. Iya, bagus Astri. Siapa lagi nak? Ayo, Yesa. Terdiri dari masing-masing paragraf. Iya, ide pokok terdiri dari masing-masing paragraf. Ya. Nah, satu bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Seperti bacaan kita tadi terdiri atas 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Nah, jadi di dalam tiap-tiap ide pokok terdapat kalimat-kalimat pengembangnya juga. Iya, yang terakhir Astri lagi. Iya, ayo. Cara menentukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok asal pikiran utama. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk menentukan ide pokok? Cara yang pertama itu harus kita membaca dari setiap bacaan itu, dari setiap paragraf, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nah, gitu. Ya ternyata anak-anak ibu sudah hebat, sudah mantap untuk mengetahui apa itu ide pokok, bagaimana cara menemukan ide pokok, dan bagaimana mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah kalimat yang namanya adalah kalimat pengembang. Iya. Nah, kita jadi setelah kita simpulkan tadi dari hasil renunganmu, ya, kamu nanti dari penilaian yang dibagikan sama kamu, coba nanti kamu kerjakan. Dari sekarang bisa dikerjakan, ya. Penilaiannya ada di sana soalnya terdiri dari jenisnya yaitu soal pilihan berganda. Itu kamu jawab nanti, ya. Kamu jawab, iya. Kamu jawab nanti itu setelah selesai kamu nanti menyelesaikan penilaiannya, itu akan menilai. Ya? Sudah? Paham bisa? Ya. Coba menilai pun dari sekarang bisa, mungkin progresinya bisa diselesaikan kembali. Ya, coba. Sekarang selesaikan latihannya. Kan sudah dibilang di soalnya semuanya kan? Iya kan? Sudah kerjakan. Baru bisa menilai.
tugasmu biar ibu menilainya. Oke, ya perhatikan beberapa semuanya. Nah, jadi sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan berikan kesimpulan dulu dari apa yang telah kita pelajari, dari materi yang telah kita pelajari, ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya tadi pengertian ide pokok itu adalah ide ataupun gagasan yang menjadi dasar ataupun pokok pengembangan dalam sebuah paragraf. Yang kedua, fungsi ide pokok itu. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menentukan ide pokok? Caranya dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Ya, ingat ya. Dengan membaca kalimat dalam suatu paragraf satu demi satu untuk menentukan inti paragraf tersebut. Jadi inti paragraf itulah nanti yang menjadi ide pokok ataupun yang disebut dengan pikiran utama. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita berikutnya, coba kamu pelajari dari materi selanjutnya, ya. Nah, jadi untuk itu alangkah baiknya tugas-tugasnya nanti tolong diselesaikan dengan bagus, ya, biar ibu bisa menilai. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, ada baiknya kita berdoa, ya kan? Tadi dibuka dengan doa, berarti sekarang ditutup juga dengan doa. Ayo, dari anak kami siapa yang bisa berdoa? Ya, Astrid, ayo. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, nah jadi terima kasih kepada anak-anak kami semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih. Mati.